Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saksikannya videonya orang ini. Saya ilmu pengetahuan tidak ada bedanya. Siapa pidatonya itu muter-muter sekali mengenai tentang ijazahnya Pak Jokowi. Pidatonya itu muter-muter blunder. Membuat cahaya akan bersinar kembali. Saudaraku sekalian, tidak mungkin sesuatu yang bohong dan sesuatu yang disendiwarakan akan hilang selamanya. Tetapi sebuah sandiwara akan timbul kembali kalau sandiwara itu dibuat untuk menutupi sebuah sandiwara negatif atau sandiwara yang tidak benar. Maka mau tidak mau, lambat laun sandiwara itu akan diingat atau diulang-ulang oleh generasi yang akan datang. Bagaimanakah nama baik, nama buruk itu hilang dari keadaan zaman yang sambung bersambung itu? Hanya satu jalan, seperti yang dilakukan oleh pergerakan alumni Universitas Gadjah Mada itu, yaitu bergerak turun ke jalan atau turun ke universitasnya, bertanya atau menyelesaikan apa yang telah menjadi gunjang-ganjing selama ini, yaitu ijazah palsu seseorang. Dengan istilah ijazah palsu ini, saudaraku, ijazah palsu ini tidak pernah membawa kejayaan sebuah alumni universitas. Walaupun yang punya ijazah palsu itu mempunyai pangkat setinggi apapun, walaupun mempunyai kedudukan setinggi apapun, namun kalau dengan ada istilah ijazah palsu, maka kedudukan yang tinggi itu tidak dapat menutupi aib yang dibuat oleh ijazah palsu itu. Maka tugas kita semua bangsa Indonesia, terutama alumni universitas atau perguruan tinggi, harus bergerak secepat mungkin untuk mencari kejernihan dalam kekeruhan yang tidak pernah selesai itu. Saudaraku sekalian, memang benar tidak ada suatu masalah dapat diselesaikan secepat mungkin. Walau bagaimanapun agama mengatakan setiap masalah pasti ada solusinya. Maka dengan ajaran agama itulah, juga berdasarkan itulah ilmu pengetahuan berkata bahwa satu-satunya jalan untuk selamat daripada kemarahan generasi akan datang hanyalah satu, yaitu berkata apa adanya. Mengenai ijazah palsu yang ada logo dan ada nama Universitas Gadjah Mada itu, sepatutnya Gadjah Mada harus mencari solusi yang sebenar-benarnya solusi, yaitu berkata apa adanya. Kalau ijazah seseorang itu benar dan benar, berikan bukti dan alasan bahwa ijazah itu tidak palsu. Tetapi malangnya, saudaraku, palsuan sebuah ijazah telah dibuktikan oleh para ahli dan telah dikenal oleh para saintis bahwa ijazah itu kelihatannya palsu. Karena banyak pendapat, ada yang percaya bahwa ijazah tersebut palsu dan ada yang percaya tidak palsu atau asli. Maka di dalam dua kepercayaan ini harus diselesaikan oleh yang bersangkutan. Alhamdulillah, alumni Universitas Gadjah Mada sudah bergerak.
dengan harapan masalah-masalah kepalsuan ijazah, masalah-masalah yang menjadi pertengkaran di antara dua golongan bangsa ini, yaitu bangsa yang percaya dengan ilmu pengetahuan dan bangsa atau sebahagian atau kumpulan orang yang ingin berdebat mengatakan ijazah itu asli. Selama dua pendapat ini tetap bergerak dan tetap terbang di kepala atau datang ke kepala setiap orang bangsa ini, selama itulah kegelisahan dari rakyat tidak akan pernah berhenti. Kita bersyukur adanya alagama atau alumni Universitas Gadjah Mada itu bergerak di kampus mereka. Semoga bangsa-bangsa, anak semua orang-orang yang selalu bertanya-tanya, apakah benar atau tidak? Apakah benar ijazah palsu itu ada? Atau ijazah palsu itu sebenarnya tidak ada? Atau ijazah palsu itu yang dikatakan palsu asli adanya? Selama perdebatan demikian yang membuat pola pikir, membuat pikiran-pikiran bangsa Indonesia menjadi gundah gulana. Keraguan apakah benar ijazah seseorang itu asli atau palsu. Yang anehnya saudara-saudaraku, kenapa istilah ijazah palsu ini tidak pernah berhenti? Pasti ada yang salah dalam masalah ini. Masalah-masalah selalu ada orang yang mengusulkan masalah ijazah palsu itu selesai kalau orang yang terkait yang dikatakan yang punya ijazah palsu itu memperlihatkan ijazahnya. Itulah kata orang yang ingin selesai masalah ijazah palsu ini. Salah satunya cara katanya, kata mereka, orang yang disebut-sebut mempunyai ijazah palsu ini memperlihatkan ijazah aslinya. Selesai katanya. Sebab kata ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibohongi. Kalaulah ijazah asli itu, ilmu pengetahuan tidak akan berkata palsu. Ilmu pengetahuan juga, kalau ijazah itu palsu, tidak juga akan dikatakan oleh ilmu bahwa asli. Begitulah kaidah hidup ini. Ilmu pengetahuan tidak akan bohong. Yang bohong itu adalah manusia yang mempunyai strategi aneh. Orang yang terkait yang dikatakan yang punya ijazah palsu itu memperlihatkan ijazahnya. Itulah kata orang yang ingin selesai masalah ijazah palsu ini. Salah satunya cara katanya, kata mereka, orang yang disebut-sebut mempunyai ijazah palsu ini memperlihatkan ijazah aslinya. Selesai katanya. Sebab kata ilmu pengetahuan yang tidak bisa dibohongi. Kalaulah ijazah asli itu, ilmu pengetahuan tidak akan berkata palsu. Ilmu pengetahuan juga, kalau ijazah itu palsu, tidak juga akan dikatakan oleh ilmu bahwa asli. Begitulah kaidah hidup ini. Ilmu pengetahuan tidak akan bohong. Yang bohong itu adalah manusia yang mempunyai strategi aneh. Oleh sebab itu, sebagai kita manusia, kembalilah kepada kaidah ilmu pengetahuan. Kaidah yang tidak bisa berbasa-basi dengan kebohongan. Kaidah yang harus berkata apa adanya. Asli ya asli, palsu yang palsu. Kenapa dikatakan asli itu palsu? Atau dikatakan palsu itu asli? Membuat pikiran-pikiran dan
kerisauan masa depan bangsa ini menjadi hilang tanpa bekas. Artinya, kepercayaan diri kepada bangsa itu telah hilang. Yang paling bahaya adalah, saudaraku, generasi penerus akan berfikir seperti apa yang dikatakan istilah-istilah ijazah palsu itu. Kalaulah ijazah palsu ini tidak diselesaikan, maka akan timbullah kasus-kasus ijazah palsu lainnya pada generasi yang akan datang. Karena manusia hidup adalah mengikuti teladannya. Kalau sebuah proses ijazah palsu berhasil dan tidak diselesaikan, maka generasi yang akan datang akan menirunya mungkin lebih dahsyat. Maka bersyukurlah kita kepada alumni Universitas Gadjah Mada yang bergerak hari ini. Apakah benar, saudaraku, bahwa istilah atau kegawalan hidup dengan ijazah palsu ini perlu diselesaikan secepat mungkin? Kenapa? Karena membuat semua bangsa Indonesia sakit jiwa. Apa sebab? Karena masalah yang sangat mudah diselesaikan terpaksa bertele-tele dan tidak ada jawaban bertahun-tahun lamanya. Dengan keadaan inilah rakyat berfikir dan berfikir tanpa solusi. Kalau rakyat itu berfikir terus-menerus dan tidak pernah ada jalan penyelesaian, maka pikiran rakyat itu akan diserang oleh penyakit namanya penyakit jiwa. Malangnya, saudaraku, penyakit jiwa ini tidak disadari oleh orang-orang Indonesia itu, bahwa rakyatnya mayoritas telah diserang oleh penyakit pikiran. Bagaimana obatnya penyakit jiwa itu, saudaraku? Tidak ada obat. Apa sebab? Karena rakyat tidak menyadarinya dia sakit. Siapakah yang bersalah sekarang, saudaraku? Adalah orang-orang yang membuat kasus ijazah palsu tidak pernah selesai. Untunglah sekarang kita harap pergerakan alumni Universitas Gadjah Mada hari ini di Yogyakarta mendapat jawaban secepat mungkin. Semoga agar rakyat ini tidak mendapat sakit jiwa seperti yang kita bicarakan tadi. Apakah bahayanya, saudaraku? Bahayanya sudah jelas. Karena penyakit jiwa yang telah didapat oleh rakyat itu, walaupun jumlahnya ratusan juta, tidak ada obatnya. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia sakit jiwa. Inilah dosa yang tidak termaafkan, saudaraku. Untunglah alumni Universitas Gadjah Mada itu bergerak hari ini. Yang jadi pertanyaan adalah, saudaraku, setelah masalah ijazah palsu ini bertahun-tahun, alumni Gadjah Mada itu seperti tidak bergerak. Ini juga harus diingat oleh alumni universitas lain, bahwa nama baik alumni itu harus ditegakkan dan harus dimuliakan dalam waktu yang singkat. Kalau ada tanda-tanda untuk dihancurkan kemuliaannya itu. Saudaraku sekalian, kita harap pergerakan alumni Universitas Gadjah Mada itu tidak berhenti selagi masalah ijazah palsu belum terselesaikan. Apa bahaya, saudaraku? Masalah ijazah palsu ini tidak pernah selesai kalau ada usaha untuk menutupi demi dan demi. Demi ini banyak, saudaraku.
Kalau seandainya ijazah palsu ini diusut secara tuntas atau secara agama atau secara ilmu pengetahuan, maka banyak yang korban. Supaya korban tidak banyak, maka ijazah palsu ini selalu ditutupi dan selalu diselesaikan dengan cara bertele-tele. Semoga yang korban-korban itu tidak kena atau tidak disebut-sebut orang. Tetapi cara-cara begini adalah cara yang salah, saudaraku. Kita harap alumni yang UGM yang bergerak hari ini mempunyai pola pikir yang sama dengan kita di channel ini. Pahit atau apapun, demi nama, demi harga diri sebuah universitas, harus diselesaikan secepat mungkin, walau pahit sepahit empedu. Saudaraku sekalian, pergerakan-pergerakan yang ingin menyelesaikan ijazah palsu ini sebenarnya tidak susah atau tidak sukar, tapi ada syarat. Kemauan dan niat untuk menjadikan Universitas Gadjah Mada itu kembali menjadi universitas mulia dan terhormat. Demi dan demi ini banyak, saudaraku. Kalau seandainya ijazah palsu ini diusut secara tuntas atau secara agama atau secara ilmu pengetahuan, maka banyak yang korban. Supaya korban tidak banyak, maka ijazah palsu ini selalu ditutupi dan selalu diselesaikan dengan cara bertele-tele. Semoga yang korban-korban itu tidak kena atau tidak disebut-sebut orang. Tetapi cara-cara begini adalah cara yang salah, saudaraku. Kita harap alumni yang UGM yang bergerak hari ini mempunyai pola pikir yang sama dengan kita di channel ini. Pahit atau apapun, demi nama, demi harga diri sebuah universitas, harus diselesaikan secepat mungkin, walau pahit sepahit empedu. Saudaraku sekalian, pergerakan-pergerakan yang ingin menyelesaikan ijazah palsu ini sebenarnya tidak susah atau tidak sukar, tapi ada syarat. Kemauan dan niat untuk menjadikan Universitas Gadjah Mada itu kembali menjadi universitas mulia dan terhormat, maka alumni semua yang khusus adalah alumni Universitas Gadjah Mada yang bergerak seperti hari ini tetap dilakukan atau diusahakan atau diperjuangkan agar istilah ijazah palsu selesai hari ini atau dalam waktu yang singkat. Tidak perlu bertele-tele seperti selama ini. Bertahun-tahun ijazah palsu tetap di udara dan tetap dirasakan oleh bangsa Indonesia. Istilah ijazah palsu ini yang sebenarnya istilah yang sangat mudah hilang dari ingatan dunia. Tapi malangnya, dunia tetap mengingat dan tetap membicarakan perkara ijazah palsu sampai bertahun-tahun dan mengiwat korban banyak yang dipenjarakan. Apakah itu, saudaraku? Kita bersyukur, kita mengharap gerakan alumni UGM ini membawa hasil yang menggembirakan dan menghentikan kegelisahan dan kegalauan pikiran dari bangsa Indonesia. Saudaraku sekalian, kita bersyukur dan sekali lagi berterima kasih kepada usaha dari alumni ini untuk menghentikan istilah-istilah ijazah palsu ini dari pergerakan dari kepala sampai ke kepala, sampai ratusan juta bangsa Indonesia menyimpan pertanyaan,
apakah yang terjadi dengan bangsaku. Hanya dengan satu istilah ijazah palsu, ratusan juta atau ratusan hari atau ratusan menit dan jam tetap berkumandang di dalam pikiran mereka. Saudaraku sekalian, bergeraknya alumni Universitas Gadjah Mada ini dengan harapan solusi yang dia usulkan, dia bawa, akan memberi cerah kepada mulianya ilmu pengetahuan. Kenapa di pusat ilmu pengetahuan sebuah cerita ijazah palsu sangat sukar untuk diselesaikan? Pertanyaan demi pertanyaan timbul dari bangsa Indonesia yang tidak bersekolah sampai yang bersekolah tinggi. Yang orang kampung heran, padahal Universitas Gadjah Mada menghasilkan ribuan profesor, ribuan doktor, ribuan sarjana, tapi urusan ijazah palsu itu tidak bisa diselesaikan sampai meminta korban penjaranya seseorang, sampai meminta korban berkelahinya atau bermusuhannya orang-orang yang mempunyai pola pikir berbeda. Dan jadi masalah lagi adalah, saudaraku, timbul pertanyaan dari orang kampung, kenapa ada orang atau sarjana yang membela ijazah palsu? Padahal cerita ijazah palsu ini telah diterangkan oleh para saintis, tetapi masih ada lagi orang yang membelanya. Ada apa dengan bangsaku? Inilah pertanyaan dari orang kampung yang tidak bersekolah. Yang orang-orang tidak bersekolah itu dengan mempunyai logikanya yang tidak banyak, dengan logikanya yang tidak ada sandiwara, dengan logikanya yang murni logika alam, bertanya dan heran, kenapa ada orang yang membela dan mempertahankan bahwa ijazah palsu itu benar dan bisa dipertahankan sampai kapanpun, walaupun yang orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran saintis atau cendekiawan atau ahli ilmu pengetahuan mengatakan kalau begini namanya palsu, telah diterangkan dengan sebenarnya. Yang malangnya, setelah diterangkan dengan ilmu pengetahuan yang jelas, namun yang punya ijazah palsu itu tetap diam. Ini masalahnya, saudara. Masalah yang sangat menjadikan bangsa ini bertanya-tanya tentang sesuatu ijazah palsu yang tidak pernah timbul dan tidak kunjung ada jawaban bahwa ijazah palsu itu hanyalah berita bohong. Dan ini yang asli. Caranya, kata para saintis itu, tunjukkan ijazahnya. Kenapa menunjukkan ijazah satu itu menjadi masalah? Tambah lagi pertanyaan orang kampung. Supaya ijazah palsu itu selesai secepat mungkin, dapat dibawa kepada pengadilan katanya. Tetapi malangnya, pengadilan itu telah berlalu dan ijazah palsu, ijazah itu tidak juga ditunjukkan. Bertambah lagi pertanyaan rakyat atau pertanyaan orang kampung. Saudaraku sekalian, bergeraknya alumni UGM ini apakah terlambat atau belum terlambat? Dalam istilah orang kampung, lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Orang yang mempunyai pikiran-pikiran saintis atau cendekiawan atau ahli ilmu pengetahuan mengatakan, kalau begini namanya palsu. Telah diterangkan dengan sebenarnya. Yang malangnya,
setelah diterangkan dengan ilmu pengetahuan yang jelas, namun yang punya ijazah palsu itu tetap diam. Ini masalahnya, saudara. Masalah yang sangat menjadikan bangsa ini bertanya-tanya tentang sesuatu ijazah palsu yang tidak pernah timbul dan tidak kunjung ada jawaban bahwa ijazah palsu itu hanyalah berita bohong. Dan ini yang asli. Caranya, kata para saintis itu, tunjukkan ijazahnya. Kenapa menunjukkan ijazah satu itu menjadi masalah? Tambah lagi pertanyaan orang kampung. Supaya ijazah palsu itu selesai secepat mungkin, dapat dibawa kepada pengadilan katanya. Tetapi malangnya, pengadilan itu telah berlalu dan ijazah palsu, ijazah itu tidak juga ditunjukkan. Bertambah lagi pertanyaan rakyat atau pertanyaan orang kampung. Saudaraku sekalian, bergeraknya alumni UGM ini apakah terlambat atau belum terlambat? Dalam istilah orang kampung, lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Inilah, saudaraku, bergeraknya alumni UGM ini untuk menyelesaikan masalah ijazah palsu ini sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Yang terlibat di sini bukan orang-orang masyarakat atau keluarga UGM saja. Semua orang dengan yang disebut bangsa Indonesia ini mengharapkan penyelesaian ijazah palsu. Dengan turunnya alumni ini, supaya tidak menghapus pikiran orang kampung, orang banyak masih berkata bahwa UGM sudah tidak ada. Untunglah alumni UGM ini bergerak hari ini, kabarnya di tempat kampus Yogyakarta itu, bahwa UGM tidak tidur. Sungguh disayangkan, saudaraku, begitu banyak profesor, doktor, dan para saintis, dan para cerdik pandai, dan semua pemuka-pemuka masyarakat, semuanya ada di Universitas Gadjah Mada. Tetapi dia seperti tidur mengenai ijazah palsu. Siapakah yang salah? Sebagai orang kampung tidak tahu yang salah, saudaraku. Moga-moga alumni Universitas Gadjah Mada ini berhasil mencari siapa yang salah. Kenapa? Bangsa Indonesia semuanya, dari seluruh dunia dimanapun ia berada, dia sangat ingin mencari penyelesaian. Penyelesaian yang kadang-kadang sederhana menjadi pemikiran bertahun-tahun lamanya. Menjadi pemikiran yang bertahun-tahun itu, kalaulah tidak diselesaikan secepat mungkin oleh pihak-pihak Universitas Gadjah Mada, selama itulah akan menjadi sumber penyakit jiwa kepada bangsa Indonesia. Berhentilah atau berusahalah agar penyakit jiwa itu tidak tercipta di setiap bangsa Indonesia yang berfikir. Hanya kalaulah seandainya masalah-masalah ijazah palsu ini tidak menjadikan orang Indonesia atau bangsa Indonesia ini menjadi risau dan galau, selama itulah bangsa ini akan disebut oleh orang luar negeri sebagai orang yang tidak pernah menggunakan analisa demi analisa. Apa sebab? Karena manusia hidup yang berfikir selalu kritis. Bukan kemauannya kritis. Kehidupanlah yang menghendaki dia harus kritis.
Kalau ada masalah ijazah palsu, kumpulan profesor, doktor, semua sarjana banyak tidak bisa menyelesaikan ijazah palsu ini, adalah suatu malapetaka. Profesor, doktor, sarjana, semua perguruan tinggi saja tidak bisa menyelesaikan urusan-urusan yang kecil seperti urusan ijazah palsu. Bagaimana caranya kumpulan-kumpulan lain dari bangsa ini untuk menyelesaikan masalah-masalah sederhana? Tapi walaupun masalah itu sederhana, membawa akibat dari generasi ke generasi, membawa akibat buruk dari reputasi sebuah perguruan tinggi, dan akibat buruk juga kepada para profesor dan doktor yang ada di Republik ini. Sungguh sangat disayangkan, saudaraku. Masalah sederhana, masalah yang sangat mudah, masalah yang tidak perlu diperdebatkan, masalah yang tidak perlu dipikirkan, tidak bisa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.